Oke, saya mau cerita nih. Jadi, suatu hari ada orang namanya Bina. Dia ini tolol, bodoh, udah gitu malas, suka tidur di kelas, buruk lah. Terus satu waktu dia ini harus ngikutin ujian. Ujiannya apa? Ekonometrika. Dia nggak tahu apa-apa. Otaknya blank, nggak ada isinya. Tapi untungnya dia ini punya teman dan temannya ini baik-baik. Mereka mau ngejelasin tentang apa yang bakal jadi bahan ujian, yaitu perbaikan uji asumsi klasik. Siapa aja teman-temannya? Ada Rio, Vici, Iip, Muhib, sama Irfan. Mereka nih bakal jelasin ke Bina tentang konsep dasar dari perbaikan uji asumsi klasik. Di hari pertama, Rio yang bantu Bina mempelajari konsep dasar perbaikan pelanggaran multikolinearitas. Gini kira-kira kata Rio. Multikolinearitas. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat hubungan antar variabel-variabel penjelas dalam persamaan regresi. Jika model kita mengandung multikolinearitas yang serius, yakni kolerasi yang tinggi antar variabel independen, ada dua pilihan, yaitu kita membiarkan model tetap mengandung multikolinearitas atau melakukan perbaikan model supaya terbebas dari masalah multikolinearitas. Tanpa adanya perbaikan, multikolinearitas tetap menghasilkan estimator yang blue. Karena masalah estimator yang blue tidak memerlukan asumsi tidak adanya kolerasi antar variabel independen. Multikolinearitas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Masalah multikolinearitas biasanya juga timbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit. Dalam kasus terakhir ini, berarti kita tidak punya pilihan selain tetap menggunakan model untuk analisis regresi walaupun mengandung masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya di sini ada juga metode untuk perbaikan terhadap masalah multikolinearitas, yaitu dengan menghilangkan variabel independen, transformasi variabel, dan penambah data. Menghilangkan variabel independen. Ketika kita menghadapi persoalan serius tentang multikolinearitas, salah satu metode sederhana yang bisa dilakukan adalah menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linear kuat. Misalnya, dalam kasus hubungan antara tabungan dengan pendapatan dan kekayaan, kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. Akan tetapi, menghilangkan variabel independen di dalam suatu model akan menimbulkan bias spesifikasi model regresi. Masalah bias spesifikasi ini timbul karena kita melakukan spesifikasi model yang salah di dalam analisis. Ekonomi teori menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan merupakan faktor yang mempengaruhi tabungan sehingga kekayaan harus tetap dimasukkan di dalam model. Selanjutnya, misalnya kita menganalisis perilaku tabungan masyarakat dengan pendapatan dan kekayaan sebagai variabel independen. Data yang kita punyai adalah data time series. Dengan data time series ini, maka diduga akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen pendapatan dan kekayaan karena data keduanya dalam berjalannya waktu memungkinkan terjadinya tren yakni bergerak dalam arah yang sama. Ketika pendapatan naik maka kekayaan juga mempunyai tren yang naik dan sebaliknya jika pendapatan turun diduga kekayaan juga menurun. Dalam mengatasi masalah multikolinearitas tersebut kita bisa melakukan transformasi variabel. Misalnya kita mempunyai model regresi time series sebagai berikut. Persamaan tersebut merupakan bentuk transformasi variabel ke dalam diferensi pertama. Bentuk diferensi pertama ini akan mengurangi masalah multikolinearitas karena walaupun pada tingkat level X1 dan X2 terdapat multikolinearitas namun tidak berarti pada tingkat diferensi pertama masih terdapat kolerasi yang tinggi antara keduanya. Akan tetapi, transformasi variabel dalam persamaan di atas menimbulkan masalah berkaitan dengan masalah variabel gangguan metode OLS. Mengasumsikan bahwa variabel gangguan tidak saling berkorelasi. Namun transformasi variabel gangguan PT sama dengan ET dikurang ET min 1 diduga mengandung masalah autokorelasi walaupun variabel gangguan ET awalnya adalah independen. Namun variabel gangguan PT yang kita peroleh dari transformasi variabel dalam banyak kasus akan saling berkorelasi sehingga melanggar asumsi variabel gangguan metode OLS. Masalah multikolinearitas pada dasarnya merupakan persoalan sampel.
Oleh karena itu, masalah multikoliniaritas seringkali bisa diatasi jika kita menambah jumlah data. Kita kembali ke model perilaku tabungan pada contoh sebelumnya dan kita tulis kembali modelnya sebagai berikut. Ketika kita menambah jumlah data, karena ada masalah multikoliniaritas antara X1 dan X2, maka sigma X akan menaik sehingga menyebabkan varian dari beta 1 akan mengalami penurunan. Jika varian mengalami penurunan, maka otomatis standar error juga akan mengalami penurunan sehingga kita akan mampu mengestimasi beta 1 lebih tepat. Dengan kata lain, jika multikoliniaritas menyebabkan variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji T, maka dengan penambahan jumlah data, maka sekarang variabel independen menjadi signifikan mempengaruhi variabel dependen. Oke, Rio dijelasin tentang materinya. Dan Bina hari itu terus-terusan mikirin tentang apa yang udah diajari sampai otaknya panas. Akhirnya dia demam. Bina mutusin untuk istirahat dulu. Tapi besoknya Vici sama Ip malah datang buat ngajutin materi tentang perbaikan pelanggaran heteroskedastisitas. Gini kira-kira kata mereka. Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi karena error dalam persamaan regresi memiliki varians yang tidak konstan. Diketahui bahwa heteroskedastisitas tidak merusak sifat kebiasaan dan konsistensi dari penaksir OLS. Tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien yang membuat prosedur pengujian hipotesis yang biasa nilainya diragukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan perbaikan pada model regresi untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Tindakan perbaikan ini tergantung dari pengetahuan kita tentang varian dari variabel gangguan. Ada dua pendekatan untuk melakukan tindakan perbaikan, yaitu jika tok kuadrat diketahui dan jika tok kuadrat tidak diketahui. Jika tok kuadrat tidak diketahui, maka dua metode yang bisa diterapkan yaitu metode White atau dengan menganalisa pola heteroskedastisitas. Jika varian variabel diketahui. Jika kita mengetahui besarnya varian, maka penyembuhan masalah heteroskedastisitas bisa dilakukan melalui metode WLS yang merupakan bentuk khusus dari metode GLS. Dari metode WLS ini akhirnya kita bisa mendapatkan estimator yang blue kembali. Untuk mengetahui bagaimana metode WLS ini bekerja, misalkan kita mempunyai model regresi sederhana sebagai berikut. Karena tok kuadrat diketahui, maka persamaan ini dibagi tok kuadrat menjadi seperti ini. Atau dapat ditulis begini. Nah, nantinya varian itu sama dengan satu seperti ini yang artinya konstan, seperti yang sudah dijelaskan di bab 3 buku Agus Tribasuki. Varian dari transformasi variabel gangguan ini sekarang sudah konstan. Ketika kita mengaplikasikan metode OLS dalam persamaan transformasi, maka kita akan mempunyai estimator yang blue. Namun perlu diingat bahwa estimator pada persamaan awal sebelum transformasi tetap tidak blue. Selanjutnya, ketika varian variabel gangguan tidak diketahui. Dalam kenyataannya sulit kita mengetahui besarnya varian variabel gangguan. Oleh karena itu, dikembangkanlah metode penyembuhan yang memberi informasi cukup untuk mendeteksi varian yang sebenarnya. Yang pertama, metode White. Jika kita tidak mengetahui besarnya varian variabel gangguan, maka kita tidak mungkin bisa menggunakan metode WLS seperti ini. Persamaan saat tok kuadrat diketahui. OLS estimator sebenarnya menyediakan estimasi parameter yang konsisten jika terjadi heteroskedastisitas, tetapi standar error OLS yang biasa tidak tepat untuk membuat sebuah kesimpulan. White kemudian mengembangkan perhitungan standar error heteroskedastisitas yang dikoreksi. Untuk menjelaskan metode White ini, kita ambil contoh regresi sederhana sebagai berikut. Sebagaimana ditunjukkan oleh White, varian beta 1 dalam persamaan ini adalah estimator yang konsisten dari varian dalam persamaan ini. Ketika sampel bertambah besar, maka varian persamaan ini
akan menjadi varian persamaan ini. Prosedur metode White dilakukan dengan mengestimasi persamaan awal dengan metode OLS. Dapatkan residualnya dan menghitung varian berdasarkan persamaan varian dalam persamaan saat tau kuadrat diketahui. Bagi model regresi lebih dari satu variabel independen, maka kita harus mencari varian setiap variabel independen. Metode White tentang heteroscedasticity corrected standard error didasarkan pada asumsi bahwa variabel gangguan ETH tidak saling berhubungan atau tidak ada serial korelasinya. Untuk itu, maka Nunez, Whitney, dan Kenneth West mengembangkan metode dengan memasukkan masalah unsur autokorelasi. Namun metode ini memiliki kelemahan di mana memungkinkan estimatornya tidak efisien. Oke, Vici udah berusaha ngejelasin tentang perbaikan pelanggaran heteroskedastisitas, tapi di tengah-tengah dia pusing, mual, ternyata dia ketularan sama Bina. Jadi pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Iip Proipa. Oke, gimana Iip? Selanjutnya dengan memahami pola heteroskedastisitas. Kelemahan dari metode White adalah estimator yang didapatkan mungkin tidak efisien. Metode lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengetahui pola heteroskedastisitas di dalam model. Pola ini bisa diketahui melalui hubungan antara varian variabel gangguan dengan variabel independen. Kita asumsikan bahwa pola varian variabel gangguan dari persamaan adalah proporsional dengan XI, sehingga varians E sama dengan tau kuadrat dikali XI. Untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas, jika variabel gangguan proporsional dengan variabel independen XI, kita dapat melakukan transformasi persamaan awal dengan membagi dengan akar XI, sehingga menjadi seperti ini. Sekarang kita bisa membuktikan bahwa varian variabel gangguan dalam persamaan setelah transformasi tidak lagi heteroskedastisitas, tetapi homoskedastisitas, karena memiliki varian sama dengan tau. Nah, hal ini juga bisa diterapkan dengan membagi persamaan awal dengan XI, karena kita bisa mengasumsikan bahwa pola varian variabel gangguan adalah proporsional dengan XI kuadrat. Masuk hari keempat, di mana Muhib sama Irfan bakal ngejelasin tentang perbaikan pelanggaran autokorelasi. Muhib, Irfan, your turn. Autokorelasi. Autokorelasi merupakan masalah yang terjadi karena terjadi hubungan antara residual pada jenis data time series. Tanpa adanya perbaikan, konsekuensinya adalah estimator dari metode OLS masih linear, tidak bias, tetapi tidak mempunyai varian yang minimum. Jika memilih untuk melakukan perbaikan, penyembuhan masalah autokorelasi sangat tergantung dari sifat hubungan antara residual, atau dengan kata lain kita harus memahami bagaimana bentuk struktur autokorelasi. Di sini ada dua jenis penyelesaian, yaitu saat struktur korelasi diketahui dan saat struktur korelasi tidak diketahui. Nah, jika struktur korelasinya tidak diketahui, di sini ada beberapa metode, di antara lain yaitu metode diferensiasi pertama, estimasi Webb, Durbin-Watson, dan metode Orkut. Pada kasus ketika koefisien mode AR, yakni struktur autokorelasi Rho diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan yang dikenal sebagai metode GLS. Untuk menjelaskan metode Generalized Difference Equation dalam kasus adanya autokorelasi yang akan kita bahas, misalkan kita mempunyai persamaan sebagai berikut. Nah, mengalihkan Rho dengan difference pertama seperti itu akan menghasilkan persamaan yang terbebas dari masalah autokorelasi sehingga memenuhi asumsi OLS. Sekarang kita bisa mengaplikasikan metode OLS terhadap transformasi variabel Y dan X dan mendapatkan estimator yang menghasilkan karakteristik yang blue. Walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangat mudah dilakukan dengan metode Generalized Difference Equation,
jika strukturnya diketahui. Namun, metode ini dalam praktiknya sangat sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena sulitnya kita untuk mengetahui nilai rho. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara yang paling tepat untuk mengestimasi rho. Ada beberapa metode yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika untuk mengestimasi nilai rho. Pertama, ada metode diferensi tingkat pertama. Caranya hampir sama dengan saat struktur korelasinya diketahui seperti yang dibahas sebelum ini. Tapi sebelum masuk ke transformasi persamaannya, kalian harus paham bahwa jika nilai rho sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi residual tingkat pertama. Namun, jika nilai rho mendekati min 1 atau mendekati 1, maka model mengandung autokorelasi baik positif maupun negatif. Ketika nilai rho mendekati 1, masalah autokorelasi dapat disembuhkan dengan diferensi tingkat pertama metode Generalized Difference Equation. Misalkan kita mempunyai persamaan diferensi tingkat pertama, dapat dijelaskan sebagai berikut. Residual VT dari persamaan tersebut sekarang terbebas dari masalah autokorelasi. Metode first difference ini bisa diaplikasikan jika koefisien autokorelasi cukup tinggi atau jika nilai statistik Darwin-Watson sangat rendah. Sebagai rule of thumb, jika R2 lebih besar dari D, maka kita bisa menggunakan metode first difference. Dari transformasi first difference ini, sekarang kita tidak lagi mempunyai intercept atau konstanta dalam model. Konstanta dalam model ini dapat dicari dengan memasukkan variabel tren atau T di dalam model aslinya. Misalkan model awalnya dengan tren sebagai berikut. Di mana T adalah tren, nilainya mulai 1 pada awal periode dan terus menaik sampai akhir periode. Residual ET dalam persamaan tersebut mengikuti autogresif tingkat pertama. Transformasi persamaan baru dengan metode first difference akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Metode transformasi dengan first difference bisa digunakan hanya jika nilai rho tinggi atau jika nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini hanya akan valid jika nilai rho mendekati 1, yaitu jika terjadi autokorelasi positif yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui asumsi bahwa rho mendekati 1? Barenblatt-Webb telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa rho mendekati 1. Uji statistik dari Barenblatt-Webb ini dikenal dengan uji statistik G. Rumus statistiknya dapat ditulis sebagai berikut. Di mana ET adalah residual dari regresi model asli dan VT merupakan residual dari regresi model first difference. Dalam menguji signifikansi statistik G, diasumsikan bahwa model aslinya mempunyai konstanta. Kemudian, kita dapat menggunakan tabel Darwin-Watson dengan hipotesis 0 rho sama dengan 1. Tidak lagi dengan hipotesis 0 rho sama dengan 0. Keputusan bahwa rho sama dengan 1 ditentukan dengan membandingkan nilai hitung G dengan nilai kritis statistik D. Jika G di bawah nilai batas minimal DL, maka tidak menerima hipotesis 0 sehingga kita bisa mengatakan bahwa rho sama dengan 1 atau ada korelasi positif antara residual. Selanjutnya, metode Durbin-Watson. Kita hanya bisa mengaplikasikan transformasi first difference jika nilai rho tinggi, yakni mendekati 1. Metode first difference ini tidak bisa digunakan ketika rho rendah. Untuk kasus nilai rho rendah, maka kita bisa menggunakan statistik D dari Durbin-Watson. Kita bisa mengestimasi tau dengan cara sebagai berikut. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita bisa mencari nilai rho dari estimasi statistik pada persamaan di atas. Asumsi first difference menyatakan bahwa rho sama dengan plus minus 1 hanya terjadi jika D sama dengan 0. Begitu pula jika D sama dengan 2, maka rho sama dengan 0. Dan bila D sama dengan 4, maka rho sama dengan min 1. Persamaan tersebut hanya satu pendekatan, tetapi kita bisa menggunakan nilai statistik D untuk mendapatkan nilai rho. Di dalam sampel besar kita dapat mengestimasi rho dari persamaan di atas dan menggunakan rho yang kita dapatkan untuk model General Difference Equation. Terakhir,
Metode ORCUD. Metode ORCUD ini merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai rho yang tidak diketahui. Sebagaimana metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual ET untuk memperoleh informasi tentang nilai rho. ORCUD juga menerapkan hal tersebut. Untuk menjelaskan metode ini, kita misalkan mempunyai metode regresi sederhana sebagai berikut. Residual mengikuti pola residual AR yang memenuhi OLS. Metode yang kita bicarakan sebelumnya untuk mengestimasi rho hanya merupakan estimasi tunggal terhadap rho. Oleh karena itu, ORCUD merekomendasikan untuk mengestimasi rho dengan regresi yang bersifat iterasi sampai mendapatkan nilai rho yang menjamin tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Adapun ORCUD menerapkan iterasi untuk mengestimasi rho agar mendapatkan hasil minimum. Karena kita tidak juga mengetahui apakah langkah kedua ini mampu mengestimasi nilai rho yang terbaik, maka kita dapat melanjutkan pada langkah ketiga dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai berapa langkah kita harus berhenti melakukan proses iteratif untuk mendapatkan nilai rho? Menurut ORCUD, estimasi nilai rho akan kita hentikan jika nilainya sudah terlalu kecil. Oke, mereka semua udah ngejelasin ke Bina tentang perbaikan pelanggaran uji asumsi klasik. Nah, akhirnya Bina punya mind map nih yang bisa metain tentang apa aja yang udah mereka jelasin. Kira-kira kayak gini. Gimana? Capek ya? Pusing? Sama kok, aku juga. Tapi tenang, kita tuh nggak harus terlalu pusing mikirin semua itu. Kita kan anak manajemen. Dan sekarang ada suatu teknologi namanya SPSS. So, yang harus kita tahu adalah sebenarnya gimana sih kalau misalnya kita ngelakuin observasi terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti heteroskedastisitas, terus autokorelasi, dan juga multikolinearitas. Kita tuh seenggaknya tahu gimana caranya untuk memperbaiki itu semua. Tapi kita juga harus ingat, kita itu harus menyesuaikan perbaikan yang mau kita lakukan dengan observasi yang udah kita dapatkan. Itu aja sih kuncinya. Jadi kalian gak usah terlalu pusing-pusing sebenarnya mikirin semua itu yang tadi. Makasih ya udah mau nyimak. Sampai ketemu lagi. Dadah. All my friends wanna be in her bed, and I begin to wonder why. I guess that I'd be lying to myself, because who the fuck would be dumb enough to reject an offer? Oh, what an offer now, 2, 2, 10, 1, 5. Couple hours can change your life. Frank saying, oh, what a night, what a night. What the fuck is a girlfriend? I'ma need advice. Maybe I should go outside so I could get a fucking life. I made a friend and she spent the night, and now I'm in love and she remains in my life. Back when we spoke in Europe, I need insurance on my emotions. I can't get hurt again. As fuck them, they all make me sad. And I had no time to prepare to face my fears. I guess that it's time that I dry these tears. But if I could just be happy by the end of this song,